Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Nihon Nobi e yokoso. Selamat datang di Nihon Nobi. Nah, minasan, pada pembahasan kali ini kita akan membahas makanan-makanan populer di Jepang yang sering disantap oleh para turis asing dari berbagai negara. Mau tahu ada makanan apa aja? Yuk kita simak. Sushi. Sushi adalah salah satu makanan tradisional Jepang yang wajib disantap ketika berada di negeri matahari terbit ini. Yang ada di bayangan kita ketika mendengar sushi adalah nasi yang telah dicampur dengan cuka beras, kemudian dibubuhi aneka ikan laut mentah di atasnya. Namun, sebenarnya sushi sendiri itu punya beberapa tipe. Sushi yang kita kenal sekarang ini adalah seperti yang tertera pada gambar ini, di mana di atas sekepal nasi yang telah dicampur dengan vinegar dibubuhi ikan mentah seperti tuna, salmon, udang, dan lain-lain yang sering disebut nigiri sushi. Nah, jadi asal-muasalnya bermula dari ikan yang diawetkan dan disebut narezushi. Pada zaman Nara, ikan ini diawetkan dengan garam dan disimpan dalam wadah bersama dengan nasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ikan yang difermentasikan dengan asam laktat ini akan terasa masam. Proses fermentasi narezushi sendiri memakan waktu yang cukup lama, 1 hingga 2 tahun. Lalu nasi yang telah hancur tidak bisa dimakan lagi, sehingga yang tersisa adalah ikan yang telah diawetkan tadi. Namun, pada zaman Edo, proses fermentasi dipercepat dengan menggunakan oshisushi atau sebuah perangkat yang mempercepat proses penekanan, sehingga lahirlah alat yang bernama sasamaki sushi. Nigiri sushi menjadi sangat populer di zaman Edo. Pada masa itu, sushi dijual di warung-warung makan di pinggir jalan, tidak seperti makanan semewah sekarang. Harganya pun cukup terjangkau. Di sisi lain, sushi mewah mulai bermunculan bersamaan dengan munculnya koin-koin perak. Lalu, ketika terjadi reformasi tempo di zaman Edo, terbitlah perintah untuk mengeksekusi 200 orang lebih ahli sushi. Kemudian, di zaman Meiji, berkat perkembangan teknologi pembuatan es batu serta melesatnya penjualan lemari es, maka penanganan ikan segar menjadi semakin mudah dan menyebar dari Tokyo ke seluruh negeri. Nah, baru di zaman Showa, kaiteng sushi maupun temaki sushi mulai dibuat di rumah-rumah. Tempura. Tempura adalah hidangan gorengan Jepang yang terbuat dari udang, ikan kisu, serta sayur-sayuran seperti labu, ubi, dan lainnya yang dibalut dengan tepung lalu digoreng. Seperti halnya sushi, makanan ini boleh dibilang merupakan salah satu makanan Jepang yang sangat diminati. Tempura dapat dinikmati tidak hanya di restoran khusus tempura atau restoran-restoran tradisional, tetapi juga bisa dinikmati di rumah-rumah penduduk. Asal-muasal tempura konon masuk ke Jepang sekitar abad ke-16, bersamaan dengan masuknya senjata-senjata dari Portugis ke wilayah Kyushu dan Nagasaki. Ada berbagai teori yang mengisahkan asal-usul kata tempura ini. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Portugis tempelo yang berarti masak. Tapi ada juga yang mengatakan berasal dari kata tempola yang berarti hari besar Katolik. Pada zaman Edo, minyak canola maupun minyak wijen semakin mudah dijumpai sehingga perlahan-lahan tempura mulai menyebar luas. Bersamaan dengan hidangan sushi, tempura dikenal oleh masyarakat sebagai 3 hidangan utama pada zaman Edo. Di awal zaman Meiji, restoran khusus tempura mulai bermunculan dan area yang paling banyak memiliki restoran seperti ini adalah Ginza, Asakusa, dan Nihonbashi. Selain itu, di pertengahan zaman Meiji mulai bermunculan restoran dengan konsep baru di mana tempura digoreng langsung di hadapan para tamu
dalam ruangan khusus yang disebut ozashiki tempura. Dan kini tempura telah menjadi hidangan klasik yang sangat populer di antara orang Jepang maupun wisatawan asing. Kari Jepang dikenal sebagai salah satu makanan nasional Jepang. Hidangan ini disajikan di atas nasi putih dan selalu berada di peringkat teratas hidangan terpopuler yang disajikan di sekolah maupun hidangan yang disajikan di rumah. Selain itu, ada juga laporan yang mengatakan bahwa orang Jepang rata-rata makan kari Jepang sebanyak 76 kali dalam setahun atau 1-2 kali seminggu. Meskipun kari ini berasal dari India, namun kari Jepang ini masuk dibawa oleh Inggris dan dimodifikasi agar sesuai dengan selera Jepang. Kari Jepang berbeda dengan kari India, di mana kari Jepang disajikan di atas nasi putih dan cenderung berkuah kental. Biasanya, kari ini berisi daging sapi atau daging babi, wortel, bawang bombay, dan kentang. Sedangkan kari India memiliki kuah lebih encer karena tidak menggunakan tepung terigu seperti halnya pasta kari. Kari India terbuat dari bumbu-bumbu seperti jinten dan kunyit dan disantap dengan nasi India yang tidak begitu lengket serta roti nan. Pasta kari dibuat dengan memasak bubuk kari, tepung terigu, dan lemak yang kemudian diolah menjadi bentuk kubus. Pasta kari ini merupakan salah satu bahan penting saat menyiapkan kari Jepang. Sashimi merupakan makanan Jepang berupa ikan laut segar yang dimakan langsung dalam keadaan mentah bersama penyedap seperti kecap asin, parutan jahe, dan wasabi. Negeri matahari terbit ini diketahui memang sangat menyukai hidangan makanan mentah. Tradisi mengonsumsi ikan mentah ini diketahui telah dimulai masyarakat Jepang sejak zaman nenek moyang. Bagaimanapun juga, sashimi kemudian menjadi lebih populer sejak abad ke-17 seiring popularitas dari kecap shoyu meningkat. Selain itu, alasannya juga karena kondisi geografi Jepang yang memang mendukung masyarakatnya untuk mengonsumsi ikan secara mentah. Secara geografis, Jepang berada di antara pertemuan arus hangat dan dingin yang memberikan sumber daya laut yang melimpah. Kondisi ini membuat masyarakat Jepang gemar bereksplorasi dengan cara mengolah ikan. Masyarakat Jepang menilai hidangan ikan ini memiliki status sosial yang lebih tinggi ketimbang dengan hidangan sayuran, terutama sebagai sajian pada acara pesta-pesta besar. Ada beberapa cara untuk menikmati sashimi. Di antaranya adalah namasu, yakni cara memakan ikan mentah yang dipotong tipis dan dicelupkan ke dalam kecap asin. Namun, ada pula yang menambahkannya dengan sedikit wasabi dan sambal yang berasal dari tumbuhan yang mirip dengan lobak. Tak semua jenis ikan bisa dijadikan sashimi yang lezat. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa jenis ikan yang populer untuk dibuat sashimi, yaitu diantaranya ada ikan salmon, ikan tuna, kerang, gurita, dan tobiko. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Jika ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Karena dalam berbagi, ada sebuah kebaikan di dalamnya. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.